kamera, menggunakan virtual background yang telah dibagikan, menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, serta menyesuaikan format nama sesuai dengan ketentuan yang ada di kolom chat. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir dan feedback sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat kegiatan pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Ahmad Sani Setiawan SST, selaku Kepala BPS Kabupaten Tanah Tidung. Kak Anissa Yuli Pratiwi SST MT, selaku Ketua Pojok Statistik BPS Kalimantan Utara. Kak Stefanus Ronaldo, STR Stat, selaku penanggung jawab teknis pojok statistik. Kak Faris Lahudin, STR Stat, selaku narasumber kita pada hari ini. Serta seluruh peserta Benua 5 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan edukasi statistik Benuanta berdaya dengan numerasi dan analisis statistik episode kelima dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Pada Benuanta 5 kali ini, kita akan membahas tema butuh data. Yuk cari data tanpa ribet bareng BPS. Tema ini tentunya sangat relevan bagi Bapak Ibu semua, khususnya dalam memahami bagaimana cara mencari, mengakses, dan memanfaatkan data statistik dengan mudah melalui layanan BPS. Bersama saya, Dea Amelia Setiarini, yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Sebelum memasuki rangkaian acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengambil posisi duduk siap. Baik, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Pojok Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara, Kak Anissa Yuli Pratiwi, SST MT. Kepada Kak Anissa, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Tanah Tidung, Bapak Ahmad Sani Setiawan yang telah hadir. Yang terhormat rekan-rekan tim pojok statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Mas Faris Lahudin. Yang saya banggakan, agen statistik UBT, serta seluruh peserta webinar Benuanta yang kelima.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan webinar Bimanta yang kelima dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pertama-tama pada kesempatan ini mungkin izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu ucapan selamat datang kepada seluruh agen statistik UBT 2026 yang baru bergabung. Selamat menjadi bagian dari pojok statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara yang berperan penting dalam membangun budaya statistik yang lebih baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Kehadiran teman-teman sekalian tentu membawa semangat dan ide-ide kreatif serta kontribusi positif dalam mendukung literasi dan pemanfaatan data statistik. Kami berharap agen statistik PBT 2026 dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya data yang akurat, objektif, dan terpercaya. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat kolaborasi, serta komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian hadirin yang saya hormati, pada webinar Benuanta yang kelima ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan ya di era digital dan keterbukaan informasi, yaitu bagaimana caranya mendapatkan data dari website yang resmi dari website BPS Provinsi Kalimantan Utara. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap data yang cepat, valid, dan mudah diakses, website BPS hadir sebagai salah satu sarana utama penyedia data statistik resmi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, peneliti, pemerintah, serta masyarakat umum. Kegiatan webinar Benuanta kelima ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya pengguna data yang mungkin belum memahami secara lengkap bagaimana caranya mengakses fitur-fitur, kemudian layanan, serta kemudahan akses informasi statistik yang tersedia pada website BPS Provinsi Kalimantan Utara. Di website BPS itu sebenarnya banyak sekali ya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sudah tersedia publikasi-publikasi, kemudian data statistik, dan juga indikator strategis yang sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan akademik maupun pengambilan keputusan berbasis data. Sehingga tujuan dari kegiatan hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai cara mengakses, menelusuri, dan memanfaatkan data statistik resmi melalui website BPS Provinsi Kalimantan Utara secara efektif dan efisien. Untuk itu, hari ini kita sangat beruntung karena materi hari ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Mas Faris Wahyudi, statistisi ahli pertama dari BPS Provinsi Kalimantan Utara, yang saat ini tergabung dalam tim IPDS di subtim diseminasi dan metadata statistik. Dengan kompetensi beliau di bidang diseminasi statistik, tentunya kita akan memperoleh banyak ilmu dan pemahaman baru terkait pemanfaatan website BPS secara optimal. Mungkin akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti webinar Benuanta yang kelima. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberi manfaat yang besar, dan menjadi langkah awal bagi kita semua untuk semakin dekat dengan data statistik yang berkualitas. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Anissa atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga sambutan tersebut dapat menambah semangat dan juga motivasi kita untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah penyambutan agen statistik UBT tahun 2026. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh agen baru yang telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar agen Pojok Statistik Universitas Borneo Tarakan. Sebagaimana kita ketahui bersama, rangkaian proses rekrutmen agen telah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 8 Mei 2026. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi pada tanggal 11 Mei 2026 lalu dan terpilihlah 15 agen statistik dari
dari 4 fakultas. Tentunya terpilihnya teman-teman semua merupakan awal dari perjalanan baru untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam meningkatkan literasi statistik di lingkungan kampus. Dan pada kesempatan kali ini, Gunawan Kalima menjadi proyek perdana bagi agen UBT Angkatan Baru. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik untuk membangun kolaborasi, kreativitas, serta semangat berkarya bersama. Baik, Bapak Ibu, mari kita saksikan kilas video perkenalan dari teman-teman agen statistik Universitas Borneo Tarakan. Baik, sebelum memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Kepada operator, kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Saya pandu ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sani Setiawan SST, apabila memiliki agenda lain, kami dengan hormat mempersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian yang telah diberikan pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kini kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Sebelum itu, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita adalah Kak Faris Lahudin, STR Stat, statistisi ahli pertama BPS Provinsi Kalimantan Utara. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 2 September 1996. Tinggal di Perumahan Gria Perdamaian Permai Blok C11 Tanjung Selor dan merupakan lulusan program Diploma 4 Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS. Dalam perjalanan karirnya di BPS, beliau telah memiliki berbagai pengalaman, di antaranya pada tahun 2019 hingga 2020 sebagai staf seksi IPDS BPS Kabupaten Bulungan, tahun 2020 hingga 2021 sebagai statistisi ahli pertama pada seksi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan BPS Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2021 hingga 2026 sebagai statistisi ahli pertama
pada Tim Statistik Pertanian BPS Provinsi Kalimantan Utara. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai statistisi ahli pertama pada Tim Diseminasi dan Metadata Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara. Nah, selain aktif dalam pekerjaan, beliau juga memiliki pengalaman organisasi. Di antaranya, sebagai pengurus Angkatan STIS Angkatan 56 pada periode 2017, serta aktif di Himpunan Mahasiswa Daerah STIS Provinsi Jawa Tengah periode 2014 hingga 2018. Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, di antaranya Instruktur Nasional Sensus Penduduk 2020, Instruktur Nasional Sensus Pertanian 2023, serta Instruktur Nasional Kegiatan Survei di Lingkup Statistik Pertanian. Nah, dengan pengalaman dan kompetensi yang beliau miliki, tentunya materi yang akan disampaikan pada hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, kepada Kak Faris Lahudin STR Stat, kami persilakan. Halo, makasih ya, Dea ya. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Tidung, Bapak Ahmad Sani Setiawan. Kemudian Ketua Tim Pojok Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Anissa Yuli Pratiwi, dan juga teman-teman semua ya peserta yang hadir pada acara Berdewanta yang kelima ini. Bentar, izin share screen ya. Nah, sebelum mulai ini, karena tema kita hari ini butuh data, cari data tanpa ribet bareng BPS. Nah, yang yang menjadi pertanyaan saya, mungkin teman-teman semua bisa chat ya nanti ya. Kira-kira cari data itu ribet atau enggak ya? Mungkin bisa bisa di chat di meeting chat ini di Zoom. Biasanya kalau bilang ribet ya nggak apa-apa ribet. Makanya kita hari ini akan bahas gitu. Kalau emang sudah biasa nyari data dan dirasa nggak ribet, ya alhamdulillah gitu berarti. Ada yang bilang ribet. Waduh, sulit, ribet. Oke, jadi ada beberapa yang mungkin agak kesulitan ya karena ada yang ribet, susah, sedikit ribet gitu ya. Nah, biasanya bulat-bulat, wah, ini kemana-mana ya. Nah, mungkin di sini nanti ada ribet nyari yang valid, wah. Nah, kita mungkin di sini nanti kita coba bahas bareng-bareng gitu ya. Gimana sih cara kita untuk mencari data gitu ya? Sebenarnya kalau kita tahu gitu, kalau kita tahu apa sih data yang kita butuhkan secara rinci atau detail, eh, mungkin akan lebih terkurasi gitu, lebih terfilter. Kira-kira gimana sih kita nyari datanya itu seperti apa? Karena jujur aja, waktu dulu saya skripsi, saya kuliahan juga mau cari data juga, aduh bingung nih buka website BPS atau website apa gitu, katalog data juga bingung gitu. Aduh ini masuknya kemana, masuknya di mana, kok banyak sekali menunya. Emang data yang dihasilkan itu banyak, tapi gimana ya cara kita untuk mencari atau memfilter yang kita sesuaikan atau yang kita butuhkan, benar-benar kita butuhkan gitu. Apalagi kalau kita ingat mungkin zaman sebelum-sebelum ini, sebelum COVID, yang mana setelah COVID itu kan digitalisasi kan berkembang pesat ya. Sebelum ada digitalisasi ini kan agak ribet, harus kayak kita bersurat mungkin atau datang langsung ke BPS segala macamnya itu lebih ribet. Nah, setelah era itu, era sekarang adalah era digital, jadi ada berbagai macam layanan yang dihasilkan oleh BPS untuk mempermudah teman-teman dalam mencari data begitu. Semoga setelah ini nanti jadi nggak ngerasa ribet lagi ya. Semoga ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke gimana caranya atau layanan-layanan apa aja sih yang ada di BPS itu, mungkin saya awali dulu ke apa sih itu BPS atau Badan Pusat Statistik. Yaitu BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Jadi istilahnya satu-satunya lembaga pemerintahan yang independen
yang diakui mungkin ya secara internasional, yang ada di Indonesia itu sendiri adalah BPS, karena sesuai yang ada di undang-undang, BPS merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan statistik itu dengan visinya yaitu lembaga yang independen, terpercaya dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Yang diturunkan menjadi misi yang pertama menyediakan data statistik berkualitas dan insight untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, menguatkan kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional. Dan yang ketiga, menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan berdasarkan undang-undang BPS itu menyelenggarakan kegiatan statistik ya. Apakah semua data atau statistik itu ada di BPS? Jawabannya tidak, karena BPS hanya fokus ke statistik dasar. Statistik dasarnya ya kayak apa ya, yang lebih general lah ya. Seperti kayak data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kemudian data jumlah penduduk dan lain-lain. Nah, ada lagi yang namanya statistik sektoral dan juga statistik khusus. Statistik sektoral ini adalah statistik yang dihasilkan oleh OPD atau kementerian terkait, yang mana datanya itu lebih spesifik ke bidang-bidang tertentu. Untuk untuk statistik khusus, itu merupakan data statistik yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti, biasanya seperti itu. Nah, BPS sendiri di sini yang dihasilkan oleh BPS adalah statistik dasar. Namun, di sini kan ada nih di misi ketiga menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien dan juga menguatkan kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan SSN. BPS di sini juga berperan sebagai pembina data bagi eh, statistik sektoral dan juga statistik khusus seperti itu. Nah, kemudian untuk kita menyediakan data statistik eh, dasar itu tadi, apa sih yang dilakukan oleh BPS gitu ya? Jadi BPS tuh nggak hanya menyensus aja ya. Kalau yang tahun ini kan yang lagi rame mau ada sensus ekonomi gitu. Nah, ternyata untuk memenuhi statistik dasar itu tadi, BPS itu melakukan berbagai macam survei-survei yang ada. Dan juga kita juga mengolah, mengkompilasi, dan menganalisis data statistik, dan juga data administrasi, dan juga menyebarluaskan informasinya kepada masyarakat luas. Bisa berupa penyebar luasan ini bisa berupa publikasi, tabel-tabel, infografis maupun juga ada yang namanya berita resmi statistik. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang dilakukan oleh BPS. Ada 3 sensus nih. Sensus penduduk setiap berakhiran 0, 10 tahun sekali. Kemudian sensus ekonomi setiap tahun yang berakhiran 6, setiap 10 tahun sekali. Dan juga sensus pertanian setiap 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 3. Kemudian ada lagi nih yang namanya Susenas dan Seruti. Susenas ini yang digunakan untuk mengukur outputnya itu nanti adalah kemiskinan. Jadi berapa jumlah penduduk, berapa persentase penduduk yang miskin, gitu ya. Itu kita olah, kita dapatnya dari Susenas. Kemudian ada lagi yang namanya Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional. Itu kita dapatkan nanti adalah angka pengangguran, berapa jumlah penduduk bekerja dan lain-lain. Kemudian ada PODES atau potensi desa. Kemudian ada juga yang saya contohkan ini SHK atau survei harga konsumen. Nah, kalau teman-teman sering dengar yang namanya inflasi, nah itu didapatkan dari yang namanya survei harga konsumen atau SHK ini. Dan lain-lain banyak survei yang kita lakukan. Begitu. Nah, selain kita menyediakan statistik dasar, tadi kita juga selaku pembina dari statistik sektoral dan juga statistik khusus. Di antaranya adalah kita melakukan yang namanya pembinaan statistik sektoral yang melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan juga daerah dalam penyelenggaraan statistiknya dan juga melakukan pembinaan ke OPD-OPD, biasanya seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan statistik tadi,
kan kemudian kita dari BPS ada outputnya ya. Outputnya bisa berupa tabulasi data, publikasi, infografis maupun juga berita resmi statistik dan lain sebagainya. Nah, kita ada yang namanya eh, layanan atau pelayanan informasi statistik yang kita berikan ke konsumen. Ada 4 layanan yang kita berikan, yaitu yang pertama ada konsultasi statistik, ini gratis. Kemudian ada perpustakaan, perpustakaan ada perpustakaan online dan offline, ini juga gratis. Kemudian ada rekomendasi kegiatan statistik. Nah, ini biasanya untuk teman-teman OPD yang perlu rekomendasi kegiatan statistik untuk statistik sektoralnya. Kemudian yang keempat, ada produk statistik berbayar. Nah, jadi selain yang gratis-gratis nih, yang seperti konsultasi statistik, kemudian tabel-tabel yang ada di website yang sudah dipublish, ada yang namanya produk statistik berbayar. Yang berbayar ini apa saja? Yaitu yang pertama ada data mikro atau raw data yang sudah dianonimisasi. Jadi raw data tapi sudah kita hilangkan tuh nama respondennya, identitas respondennya tuh sudah kita hilangkan. Hanya kita munculkan variabel-variabel yang ada di kegiatan survei atau sensus. Kemudian yang kedua ada yang namanya publikasi. Publikasi ini yang berbayar biasanya adalah publikasi yang tidak ada watermarknya. Karena kalau misalnya teman-teman download publikasi dari website BPS itu biasanya ada watermarknya. Nah, kalau minta yang non watermark itu bisa, tapi itu maksudnya ke produk statistik berbayar. Kemudian yang ketiga ada yang namanya peta wilayah kerja statistik. Nah, kita tuh juga punya peta, bukan peta administrasi seperti apa ya dari Kemendagri, tapi kita punya peta untuk wilayah kerja kita sendiri gitu. Itu juga bisa diminta, namun itu berbayar. Nah, petanya ini biasanya kita ada sampai yang namanya peta dari di wilayah SLS atau satuan lingkungan setempat seperti RT, kemudian ada batas desa dan juga batas kecamatan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini layanan-layanan tadi ya, mungkin lebih rinci. Yang pertama adalah konsultasi statistik ke unit pelayanan statistik terpadu di BPS atau secara online. Nah, maksudnya ini seperti apa? Jadi konsultasi statistik ini kalau via website, teman-teman bisa ngechat WA, di situ ada tombol live chat WA ya. Untuk menanyakan nih kira-kira misalnya teman-teman butuh data kemiskinan dari tahun 2021 sampai 2024. Ini ada atau enggak, kemudian nyarinya di mana, itu bisa ditanyakan terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman kebingungan untuk mengakses website BPS, sebenarnya bisa saja teman-teman ngecat aja nih, ngecat aja nanti petugas kita lewat WA yang ada di website. Nanti dari petugas BPS bisa mengarahkan, oh ini harusnya seperti ini, ke sini, ke sini, ke sini. Datanya bisa misalnya contohnya datanya bisa diambil dari publikasi Kalimantan Utara dalam angka atau di tabel dinamis nanti bisa diarahkan oleh petugas kami seperti itu. Kemudian yang kedua ada tadi yang namanya perpustakaan BPS. Nah, perpustakaan BPS ini mengakses indikator yang tersedia dalam publikasi yang dapat diakses melalui web. Kemudian ada yang namanya aplikasi Allstats, kemudian website PST, atau datang langsung ke layanan perpustakaan BPS. Kemudian yang ketiga tadi ada produk statistik berbayar, ada data mikro, publikasi elektronik, dan juga peta wilayah kerja statistik. Kemudian yang keempat ada layanan kita berupa rekomendasi kegiatan statistik. Ini yang biasanya dilakukan oleh OPD, seperti itu. Nah, teman-teman untuk yang mau mencari data gitu ya, kalau dari saya sarankan sih bisa langsung ke website BPS. Kalau memang di situ kesulitan, bisa ngechat di WA layanan kami. Insya Allah akan fast respon ya. Minimal ya 1 hari itu pasti kita akan balas seperti itu. Nah, nanti juga di sesi ini nanti di akhir akan coba saya demokan gimana sih cara-cara untuk mencari data di website BPS. Nah, selain website BPS, ada juga yang namanya PST BPS Online. Jadi,
Kalau teman-teman tadi mau mencari ini ya, umumnya mencari raw data atau membeli produk statistik berbayar, itu harus melewati ini, PST BPS online. Jadi nanti masuk ke website ini, pst.bps.go.id, harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian nanti akan masuk ke layanannya. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu juga di akhir, nanti akan saya demokan juga yang di PST BPS online ini. Jadi nanti kita coba dua jalur ya, dari website BPS-nya langsung, kemudian gimana sih dari PST BPS-nya, begitu. Nah ini untuk websitenya, untuk BPS Kaltara, bisa diakses di sini, kaltara.bps.go.id. Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah ini kan ada macam-macam nih, ada menu, ada beranda, rencana terbit, produk, layanan, informasi publik. Nah nanti isinya apa dan seperti apa, nanti kita jelaskan lebih lanjut nanti, waktu demo ya. Terus di sini, nih kalau teman-teman bingung, misalnya mau langsung ngechat sama petugas kami yang dari BPS, bisa langsung diklik ini nih, di sebelah kanan bawah, ada yang namanya WhatsApp layanan. Itu silahkan kami di chat gitu. Kemudian selain dari website, kita juga ada akun sosial media lain, yaitu seperti YouTube. YouTube ini biasanya adalah media kita untuk live streaming ketika kita ada rilis berita resmi statistik atau rilis update data ya, berita resmi statistik yang kita rilis biasanya ada di setiap bulan seperti itu. Kemudian kita juga punya akun Instagram di @bpskaltara. Ini ya, ada centang birunya. Ya. Silahkan di follow, monggo. Nah, kita juga ada website alternatif. Ini website inovasi dari BPS Kaltara sendiri, yaitu di pstku.bpskaltara.id. Sebenarnya ini kurang lebih dengan website PST ya. Nah, nanti akan seperti ini. Lebih ke dia bisa ke chat petugas layanan. Ini silahkan juga bisa dipakai. Namun via website juga sudah ada tombol untuk langsung ngechat dengan petugas layanan via WhatsApp gitu. Nah, itu tadi ya istilahnya layanan-layanan apa saja sih yang ada di BPS. Yang tadi ya mungkin saya intermezzo dulu. Yang pertama ada konsultasi statistik, kemudian ada yang namanya perpustakaan, kemudian ada yang namanya produk statistik berbayar, dan juga ada rekomendasi kegiatan statistik. Nah, untuk konsultasi statistik, kemudian dan juga mencari data bisa via websitenya langsung, website BPS. Kemudian untuk mengakses 4 layanan yang lain ini juga ada di PST online atau di pst.bps.go.id. Nah, ini saya tampilkan kira-kira ada beberapa contoh data yang kita hasilkan dan kita publish di setiap ada berita resmi statistik. Ini yang pertama ada yang namanya inflasi, yaitu persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ini kita ada jadwal rilisnya di setiap awal bulan. Nah, silakan nih kalau teman-teman di penelitiannya atau misalnya di kuliahnya ini butuh data inflasi, insya Allah kami setiap bulan itu pasti ada. Lag-nya lag sebulan ya kalau inflasi ya. Jadi contohnya yang terakhir kemarin tanggal 4 Mei kita rilis untuk angka bulan April. Itu ya lag 1 bulan. Kemudian ada yang juga namanya pertumbuhan ekonomi. Ini kita rilis tiap triwulanan. Itu tiap Februari, Mei, Agustus, dan juga November. Ini untuk melihat ya pertumbuhan ekonomi yang kemarin ya terakhir 5,61% itu dari BPS kita yang ngerilis. Kemudian ada juga yang namanya angka kemiskinan. Ini ada persentase penduduk miskin. Nanti juga di kemiskinan ini ada yang namanya kedalaman kemiskinan dan juga indeks keparahan kemiskinan. Itu ada juga. Jadwal rilisnya ini semesteran.
Kemudian ada yang namanya angka pengangguran. Ini sekarang jadi per triwulan. Kemudian ekspor. Ini juga setiap bulan dan juga impor. Total nilai ekspor ini kombinasi nilai ekspor, barang-barang ekspor yang keluar dari daerah pabean Indonesia. Kemudian impor adalah kompilasi nilai impor atau barang-barang impor yang masuk ke daerah pabean di Indonesia. Ini kita rilis tiap bulan di awal bulan atau minggu pertama bulan gitu. Kemudian ada juga yang namanya kita indeks pembangunan manusia. Ini indeks yang mengukur manusia dari aspek pengetahuan, umur panjang, dan juga standar hidup layak. Ini dirilis per tahun, biasanya di bulan November. Kemudian ada juga yang namanya Gini rasio atau tingkat ketimpangan. Ini biasanya kita rilis bersamaan dengan angka kemiskinan tadi. Jadwalnya ini di semesteran. Kemudian ada lagi yang namanya nilai tukar petani atau NTP. Ini rasio antara indeks yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Ini juga rilis di setiap bulan. Kemudian ada perkembangan transportasi, ini juga rilis setiap bulan. Kemudian ada perkembangan pariwisata, ini juga rilis setiap bulan. Dan juga ada luas panen dan produksi padi. Ini kita rilis semesteran, yaitu ada angka tetap dan juga angka sementara. Nah, jadi kira-kira itu tadi ya data-data yang kita rilis setiap bulan, semester, atau triwulan dan atau setiap tahun. Nah, selain itu, selain rilis-rilis resmi ini, kita juga ada publikasi-publikasi sebenarnya. Kita juga ada publikasi-publikasi. Yang mana di publikasi-publikasi tersebut tentu datanya lebih lengkap, lebih rinci dibandingkan dengan data yang kita rilis. Karena data yang kita rilis biasanya hanya istilahnya data yang ada di permukaan saja. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nah, kita coba demo dulu ya. Kita demo di website BPS gitu. Bentar. Nah, ini ya. Kira-kira seperti ini, teman-teman. eh Mana nih? Untuk website BPS, Kaltara ya. Ini kaltara.bps.go.id. Nah, di halaman awal, teman-teman langsung akan dihadapkan seperti ini nih. Ini yang ada di sini. Ini adalah indikator-indikator strategis kita yang sesuai dengan update terbaru. Contoh nih, ada inflasi bulanan, ada nilai ekspor Maret, pertumbuhan ekonomi di triwulan 1, kemudian nilai impor. Nah, ini angka untuk angka-angka Kaltara. Oke, kita scroll ke bawah dulu ya. Ke bawah. Nah, ini ada informasi terbaru. Ini berita resmi statistik terakhir yang kita rilis. Kemudian di sini juga bisa teman-teman lihat ada tabel statistik yang kita update. Ini urut berdasarkan update terakhir. Yang terakhir saya update ini adalah tingkat pengangguran terbuka. Kemudian ini ada publikasi terbaru. Ini tadi yang saya maksudkan publikasi-publikasi yang kita hasilkan yang datanya itu lebih rinci dibandingkan dengan yang ada di berita resmi statistik. Sama juga infografis ini kita tampilkan urut dari yang paling terupdate terakhir. Gitu. Ini informasi terbaru. Kemudian ada berita. Lanjut ke bawah ini ada statistik menurut objek. Kemudian yang bawah, nah ini teman-teman di BPS juga ada aplikasi ya yang namanya Allstat BPS. Ini
istilahnya adalah sarana dari BPS untuk memudahkan teman-teman pengguna Android ya, terutama pengguna Android untuk bisa mengakses data BPS langsung dalam genggaman gitu ya. Jadi silakan kalau teman-teman kepo atau ingin mendownload silakan cari aja Allstat BPS di Play Store atau App Store begitu. Nah, ini untuk layanan lainnya. Oke, mungkin itu ya untuk yang di Beranda. Jadi di Beranda ini ya masih informasi umum lah yang ada di website kita. Kemudian ada menu rencana terbit. Rencana terbit ini adalah informasi dari kami dari PPS. Kita informasikan ke konsumen. Kira-kira kapan sih publikasi di bulan ini tuh ada publikasi apa aja sih yang akan terbit? Kemudian ada berita resmi statistik apa sih yang akan terbit? Nah, ini contohnya di sini. Kemarin di tanggal 5 Mei ada nih kita rilis berita resmi statistik mengenai hasil SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus. Kemudian kita juga merilis nih indeks ketimpangan gender. Kita merilis juga nih indeks ketenagakerjaan gitu. Nah, nanti di tanggal 25 oh ternyata ada nih publikasi statistik konstruksi. Kemudian di tanggal 2 Juni ada lagi nih berita resmi statistik. Nah, di sini ada di rencana terbit. Nah, kemudian selanjutnya ada menu produk. Nah, teman-teman yang kebingungan ya untuk mengakses data, silakan bisa masuk ke menu produk ini. Di sini ada publikasi BRS dan lain-lainnya. Coba saya satu-satu ya. Yang pertama ini masuk ke menu publikasi. Bentar. Nah, di sini di menu publikasi nanti akan keluar tuh publikasi-publikasi apa saja yang sudah dirilis oleh PPS Kaltara. Mulai dari awal terbentuk PPS Kaltara sampai dengan sekarang. Nah, misal eh, teman-teman mau mencari nih publikasi tentang kemiskinan gitu ya atau buku tentang kemiskinan. Coba aja kita search miskin gitu. Nah, di sini bisa bisa teman-teman search atau cari gitu ya. Miskin dan kita tampilkan. Oh, ada nih data dan informasi kemiskinan. Kemudian ada ringkasan eksekutif kemiskinan. Nah, ini bisa teman-teman download, bisa diklik di sini. Nah, kemudian bisa di sini diunduh publikasi. Tas. Nah, nanti dia akan keluar. Namun ini kayaknya karena koneksi agak jelek ya, jadi agak lama loadingnya di sini. Gitu. Namun kurang lebih seperti itu untuk kita mencari publikasi atau buku yang mau kita cari. Nah, makanya sebenarnya lebih enak apabila itu kita sudah tahu nih kita mau mencari data apa gitu ya. Jadi kita bisa langsung search aja di sini mau kata kuncinya apa. Ini untuk yang publikasi tadi ya, masuk ke produk publikasi. Kemudian kita juga ada yang namanya berita resmi statistik. Kita masuk. Nah, berita resmi statistik ini adalah statistik yang kita rilis secara resmi di setiap periodenya. Ini berbeda dengan publikasi tadi. Kalau publikasi tadi kan istilahnya kayak buku yang sudah lebih rinci ya, lebih detail. Kalau ini hanya berita resmi statistik aja. Nah, ini diurutkan dari yang terbaru ya, yang terakhir ada laju pertumbuhan penduduk, kemudian ada tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi. Basicnya sama dengan yang tadi publikasi ya. Bisa kita cari kata kuncinya. Misalnya kita mau cari pertumbuhan ekonomi, kita cari kata kunci ekonomi. Nah, ini pertumbuhan ekonomi bisa diklik. Nah, nah, ini kita bisa download berita resmi statistiknya dalam bentuk PDF atau ada PPT-nya, bahan tayangnya, gitu.
Nah, misal nih unduh BRS. Agak lama ya. Nah, nah, ini sedang mendownload gitu. Nah, ini juga ada unduh bahan tayang dan juga infografisnya. Nah, itu tadi untuk yang berita resmi statistik ya, dan juga publikasi. Begitu. Nah, publikasi itu biasanya agak lag ya. Maksudnya dalam artian BRS dulu, keluar, baru nanti mungkin ada publikasinya gitu menyusul. Kemudian ada lanjut lagi, ini mungkin teman-teman kalau misalnya langsung mau mencari data tabulasinya gitu ya, atau seperti Excel-nya, bisa pakai dua ini nih, dua menu ini. Pertama, statistik menurut subjek. Ini istilahnya kalau kita ngomong sih, orang bebas ngomong, ini adalah tabel statis gitu. Wait, tunggu dulu ya. Nah, nah, di sini kan ada menunya nih di samping kiri. Nah, kita mau bisa nih kita masuk ke submenu mana nih? Pendudukan ataukah ke tenaga kerja misalnya ya. Ini ke tenaga kerja. Nah, tabel-tabel yang di tenaga kerja nih ada apa aja? Nah, ini. Contoh kita buka yang tingkat pengangguran terbuka ya, TPT. Kita bisa klik di sini sebenarnya. Nah, nah ini tadi udah keluar. Nah, ini teman-teman bisa unduh nih. Bisa unduh Excel atau CSV. Nah, ini yang tahun 2026, ini misalnya tahun 2025. Nah, ini bisa kita unduh seperti itu. Itu ya, ini cara untuk mengakses di tabel statis. Namun ada juga nih kita fitur yang namanya tabel dinamis. Nah, ini cukup powerful juga ya untuk tabel dinamis karena kita bisa mengcombine dari beberapa variabel-variabel gitu. Nah, nah, ini tabel dinamis. Nah, teman-teman sebenarnya kalau sudah tahu data yang mau dicari itu apa, nah bisa nih cari di sini. Langsung aja di search tabel atau indikatornya. Misal contoh ya, saya mau cari persentase kemiskinan gitu. Ini kita cari tabel atau indikatornya, kita search miskin. Nah, di sini akan muncul nih, ada garis kemiskinan, ada jumlah penduduk miskin, ada persentase penduduk miskin, segala macamnya. Nah, misal kita pilih persentase penduduk miskin. Nah, nanti di sini akan ada pilihan variabel-variabelnya. Nah, misalnya ada yang terbaru 2024 yang sudah kita update ya. Kemudian misalnya kita mau, oh saya nggak mau semua kabupaten kota, maunya cuma Kaltara aja. Nah, ini bisa dipilih. Kemudian dipilih tambah, baru submit. Nah, nanti di sini dia akan keluar hasil generate tabelnya. Nah, ini bisa diunduh juga Excel atau CSV. Nah, kalau mau ngatur ulang gimana? Misalnya kita nggak mau ini nih. Kita ini bisa hapus di sini. Nah, misalnya saya mau nyari inflasi deh. Nah, nah, misalnya ini inflasi bulanan. Saya mau cari ini. 2026 dan 2025 untuk semua bulan, semua kabupaten kota. Kabupaten kota daerah inflasi gitu. Tambah, kemudian dipilih submit. Nah, nanti akan diproses, akan keluar nanti tabelnya. Nah, fitur tabel dinamis ini yang sebenarnya
istilahnya apa ya? Cukup powerful lah untuk kita untuk mencari-cari data yang memang sudah kita inginkan gitu ya. Karena di sini juga bisa kita langsung unduh Excel begitu. Wah, itu ya untuk tabel dinamis ya. Jadi dari sini teman-teman kalau misalnya mencari publikasi bisa masuk ke produk publikasi atau berita resmi statistik, eh, berita resmi statistik atau statistik resmi yang terupdate ya yang terakhir. Kemudian ada juga kalau mau dalam bentuk tabulasi kita bisa pakai statistik menurut subjek atau tabel dinamis begitu. Itu sih paling biasanya yang sering kita gunakan. Kemudian untuk data ekspor impor ini sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ini ada data ekspor impor per HS ya atau harmonic sistemnya di sini. Nah, ini kita. Nah, ini data ekspor impor nasional. Ini bisa kita unduh juga. Ini per kode HS-nya. Begitu. Kode HS ini apa? Itu klasifikasi internasional untuk jenis barang yang diperdagangkan secara internasional. Nah, kemudian ada juga infografis dan juga metadata. Kalau infografis ya tadi infografis-infografis yang sudah kita upload di web. Kemudian untuk metadata, sebentar. Untuk metadata ini sebenarnya isinya adalah metadata-metadata, ada metadata kegiatan, statistik dan juga indikator dan juga variabel yang telah dimasukkan ya, yang sudah dimasukkan atau diusulkan ke BPS dan juga sudah di approve oleh BPS gitu. Nah, yang paling sering digunakan biasanya ini nih, empat yang paling atas nih, publikasi, berita resmi statistik dan juga statistik menurut subjek dan tabel dinamis. Ini biasanya yang paling sering diakses. Nah, kalau teman-teman bingung ya misalnya kayak di tabel dinamis nih. Misalnya cari apa ya? eh saya butuh persentase rumah tangga dengan sanitasi layak gitu. Misalnya ini tidak ada karena emang belum semua tabel kita update di tabel dinamis. Karena begitu banyaknya tabel ya. Nah, contohnya ini. Ini jujur aja kemarin ini belum sempat diupdate di tabel dinamisnya untuk yang tahun 2025. Namun teman-teman bisa mendapatkan data ini. Nah, ini terakhir 2023 ya. Ini belum diupdate 2024 dan 2025-nya. Ini teman-teman bisa eh, ambil ini dari publikasi Kalimantan Utara dalam angka. Nah, saya tahu dari mana itu ada di publikasi Kalimantan Utara dalam angka. Ada dua opsi sebenarnya. Kalau teman-teman misalnya rajin mau bukain satu publikasi ya untuk mencari-cari itu monggo silahkan atau bisa menggunakan fitur ini WA WhatsApp. Nah, teman-teman silahkan nanti bisa nge-WhatsApp ke sini kalau teman-teman kebingungan misalnya mencari data apa ya data inflasi kemudian mungkin data yang lebih spesifik berapa sih jumlah guru yang ada di eh, Kaltara kemudian ada berapa sih jumlah sekolah SMA yang ada di Kaltara mungkin dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, kalau teman-teman bingung, misalnya di sini di tabel dinamis nyari juga nggak ketemu-ketemu, kemudian di publikasi juga nggak ketemu-ketemu, teman-teman silahkan aja feel free to ask ke kita. Silahkan bisa di chat WA ini, WA layanan ini. Ini di website kita aktifkan 24 jam, namun jam layanan kita itu di hari kerja. Jadi mungkin nanti kita balas di jam 7.30 sampai dengan jam 4 sore. Begitu. Jadi silahkan teman-teman chat ya. Misalnya nih chat, halo, saya membutuhkan data inflasi. Mungkin seperti itu. Nah, silahkan. Nah, dia langsung akan terhubung ke WA ini. Open app atau konten YouTube WhatsApp. Jadi silahkan manfaatkan eh, apa ya fitur-fitur yang ada di web
BPS, utamanya fitur WhatsApp ini ya. Karena kalau teman-teman kesulitan, misalnya bingung, ini tabelnya kok nggak ada gimana-gimana, mungkin ada beberapa juga eh, teman-teman minta data yang perlu kita olahkan lagi, itu bisa. Silakan ask aja, tanya aja ke kita melalui WhatsApp ini. Kalau enggak ya datang ke kantor langsung juga nggak apa-apa. Nanti akan ada petugas layanan kita yang akan melayani teman-teman semua. Begitu. Oke. Mungkin itu ya untuk yang website BPS. Nah, kemudian yang ini masih ada waktu nggak ya, Mbak Dea? Sorry, masih ada waktu Masih nggak? ada Kak, 15 menit. Oh ya, mungkin saya lanjut dulu ke masuk ke web PST ya. Kita coba. Error. Web PST ya. pst.pst.id. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya kalau teman-teman mau mengakses yang layanan kita yang gratis, maka akan lebih, saya sih lebih condong silahkan lewat ke website BPS ini aja gitu. Karena kan lebih enak, langsung bisa masuk ke WhatsApp, di sini juga bisa langsung masuk ke tabel dinamis dan lain sebagainya. Nah, kalau masuk di sini juga bisa saja. Namun saya lebih fokus sih kalau website PST ini lebih powerful untuk teman-teman yang butuh produk statistik yang berbayar. Yang tadi ada data mikro, kemudian ada peta Wilkerstat, dan juga publikasi elektronik yang tidak ada watermarknya. Nah, silakan masuk ke sini, pst.pst.id. Teman-teman harus daftar dulu ya, atau kalau sudah punya akun, silakan masuk di akunnya. Ini masuk atau daftar. Nah, belum punya akun, daftar di sini. Nah, ini silakan nanti diisi, ini semua nama, email, sampai dengan ini persyaratan penggunanya nanti disetujui, kemudian registrasi akun. Nah, berhubung saya sudah registrasi akun, nah ini akun saya ya, agak alay, sorry. Nah, kita tunggu dulu ya. Wait. Nah, ini saya sudah masuk ke akun saya. Ntar ini kita tunggu dulu ya loadingnya ya. Nah, saya sih lebih merekomendasikan kalau masuk ke sini sih untuk kalau teman-teman butuh yang berbayar. Walaupun di sini juga bisa masuk ke perpustakaan, konsultasi maupun juga minta rekomendasi statistik. Mungkin di sini saya eh, mendemokan untuk yang akses produk statistik berbayar ya. Mungkin teman-teman nanti deskripsinya butuh raw data. Karena dulu deskripsi saya juga saya butuh raw data. Nah, masuk ke sini beli data dan publikasi. Nah, untuk teman-teman yang mau mengakses produk statistik berbayar ini, yang perlu saya tegaskan semua komunikasi pembayaran dan juga misalnya nanti pembayaran melalui sini ya, PST. Karena takutnya nanti ada penipuan atau apa yang menyalahgunakan. Nah, misalnya teman-teman mau data mikro, lihat data mikro, bisa milih data dari katalog. Nah, bila Anda ingin membeli data mikro, bisa klik di sini. Nah, tadi masuk ke sini ya, data mikro. Nah, ini silahkan teman-teman mau minta data apa. Misalnya ini statistik ekonomi, ada sensus ekonomi, pertanian, perdagangan, ada lainnya. Nah, ini contoh saya mau minta eh, mikrodata dari Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional, masuk ke sini.
Nah, di sini ada apa ya, ukuran filenya berapa dan juga berapa nominalnya. Ini untuk melihat katalognya dulu aja ya. Terus, wait. Nah, untuk pembeliannya, teman-teman silahkan masuk ke sini, data mikro. Nah, bisa membuat transaksi. Nah, buat transaksi baru, klik di sini. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk melanjutkan apa ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada gitu ya. Kalau misalnya kebingungan, nanti kembali lagi silahkan bisa ngechat WA kami. Nanti akan ada petugas yang membantu, bisa lewat online maupun offline, begitu. Nah, untuk aplikasi elektronik sebenarnya juga sama, prosesnya bisa membuat transaksi di sini. Nah, kenapa ini nggak saya klik? Saya takutnya nanti malah kena saya mau beli nih, begitu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk merangkum tadi ya. Jadi silakan feel free ya teman-teman kalau misalnya mau mencari data lewat website BPS, monggo bisa ada lewat publikasi di menu produk publikasi, kemudian ada berita resmi statistik. Kemudian kalau mau dalam bentuk tabulasi, bisa di statistik menurut subjek, bisa kita search statistik tabulasi statisnya. Kemudian kalau mau yang tabulasi yang kita milih-milih ya, kita bisa menggunakan fitur tabel dinamis. Ini dua ini yang bisa kita download langsung dalam bentuk Excel untuk teman-teman olah. Namun, tabel-tabel yang ada di sini ya, jujur saja kami memiliki keterbatasan karena belum semua tabel yang ada di publikasi itu kita masukkan ke tabel dinamis dan juga tabel statis ini. Jadi kalau lebih lengkap, monggo bisa ke publikasi. Nah, kalau nanti teman-teman bingung, masih bingung juga, datanya ada apa enggak sih sebenarnya di BPS, teman-teman silahkan masuk ke WhatsApp. Nanti teman-teman dari BPS, dari kami, petugas layanan nanti akan membalas chat dari Bapak Ibu atau teman-teman semua yang butuh data. Kemudian yang kedua tadi, kalau butuh data produk statistik berbayar, silahkan masuk ke tadi ya pst.bps.go.id untuk mengakses produk statistik berbayarnya maunya apa. Tentu kalau bingung nanti silahkan bisa ngechat WhatsApp ke kami. Begitu. Mungkin itu aja Mbak Dia yang bisa saya sampaikan mengenai eh, mencari data ini. Semoga ya, semoga nyari datanya udah nggak ribet lagi. Semoga ya, semoga udah nggak ribet lagi dan juga semakin familiar dengan website-website BPS. Dan tentunya insya Allah petugas-petugas dari BPS, petugas layanan akan senantiasa nanti mendampingi Bapak Ibu semua atau teman-teman semua yang butuh data atau konsultasi statistik segala macamnya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Faris atas penyampaian materi yang sangat menarik dan juga informatif. Melalui materi tadi, kita menjadi lebih memahami nih berbagai layanan yang tersedia di Badan Pusat Statistik, mulai dari konsultasi statistik, perpustakaan, produk statistik berbayar, dan rekomendasi kegiatan statistik. Nah, materi ini juga membantu kita mengetahui bahwa data statistik dapat diakses dengan mudah melalui layanan PST BPS baik secara langsung maupun online. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan juga memudahkan Bapak Ibu semua dalam mencari data statistik tanpa ribet bersama BPS. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang penasaran terkait penerapan materi tadi di lingkungan kerja atau kegiatan sehari-hari. Silakan dapat ditanyakan kepada Kak Faris.
Baik, mungkin saya izin membuka sesi diskusi dengan satu pertanyaan terlebih dahulu deh sebelum yang lain bertanya. Izin ke Faris, kan tadi membahas layanan produk statistik berbayar. Nah, itu misalnya em, kami sebagai mahasiswa, yang mahasiswa nih, itu memiliki keterbatasan dana. Namun mereka ingin mengakses data yang mikro tadi. Apakah ada skema dispensasi atau prosedur khusus agar tetap bisa mengakses data mikro tersebut secara legal? Oke. Makasih ya, Dea ya. Pertanyaan yang cukup menarik. Untuk data mikro ya. Ini kayaknya spesial untuk data mikro karena emang di sini kita produk statistik berbayar ya. Jadi kalau dari alurnya, kalau nggak salah memang dari kami kayaknya akan kami proses setelah itu dilakukan pembayaran gitu, dia. Nah, jadi khusus untuk yang data mikro ini eh, emang produk kami yang memang harus dibayar. Kenapa sih ini harus berbayar gitu ya? Bukan harus berbayar sih, karena ini ada menyangkut ke raw data kita yang ada di lapangan. Dalam artian begini, kita ada beberapa yang kita jaga privasi dari respondennya, seperti itu. Nah, karena nanti juga ada surat, istilahnya surat penggunaan data yang ditandatangani secara menggunakan materai. Jadi data itu tuh hanya untuk digunakan untuk penelitian ini saja gitu, tidak untuk keluar kemana-mana. Itu juga ada perjanjian atau klausul seperti itu. Jadi memang untuk raw data ini lebih rigid ya, tidak fleksibel seperti tabulasi-tabulasi yang kita hasilkan. Nah, oleh karena itu, setahu saya sih setelah proses pembayaran baru kita bisa, dan juga ada SPPD-nya itu baru kita kasihkan untuk raw datanya. Seperti itu dia. Nah, kalau teman-teman mahasiswa mungkin bisa tanya-tanya dulu deh, mungkin nanti dari BPS bisa mengolahkan tabulasi-tabulasi yang bisa kita kasihkan secara gratis gitu ya. Daripada ke raw datanya. Seperti itu dia. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya yang sangat membantu. Oke, selanjutnya apakah ada Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Silakan untuk di chat atau raise hand ya. Nah, ada nih satu pertanyaan dari Kak Jesta Alia. Kak, saya mau tanya, apa perbedaan antara data sensus dan data survei yang dikeluarkan oleh BPS? Baik, Kak Faris, apa mau di-keep dulu atau langsung dijawab? Kalau belum ada, mungkin langsung saya jawab aja ya, Dek. Oke, baik Kak. Silahkan Kak. Nah, untuk data sensus dan survei, sebenarnya perbedaan sensus dan survei ini lebih kepada cakupannya ya. Yang mana sensus itu cakupannya adalah seluruh populasi. Jadi misalnya nih, ada yang namanya sensus penduduk gitu. Kita menghitung semua jumlah penduduk yang ada di Indonesia tanpa terkecuali gitu. Jadi semua tercover. Nah, kalau survei ini kita hanya mensampel beberapa orang saja untuk eh, menghasilkan data yang kita inginkan. Dalam artian begini, ada yang namanya survei Angkatan Kerja Nasional kan tadi. Nah, jadi itu survei untuk mengetahui berapa sih jumlah orang yang bekerja, berapa sih persentase penduduk yang bekerja. Nah, itu kita kita sampel. Kita tidak mendata ke semua penduduk gitu. Berbeda dengan sensus penduduk ya. Kalau sensus penduduk itu semua penduduk kita catat tanpa terkecuali. Nah, kenapa ada sensus dan survei? Ini kembali lagi ke masalah ke efektif, efisien dan juga ke anggaran. Karena sensus walaupun mencakup semua, namun sensus ini lebih rentan terhadap non-sampling error.
Dalam artian adalah error-error yang dihasilkan oleh seperti petugas, kemudian apalagi ya, lebih ke petugas sih, kayak konsep dan definisinya itu akan lebih bias karena semakin banyaknya beban dari petugas gitu ya, karena mencakup semua dan juga waktu. Karena efisien dan efektivitas ini maka ada yang namanya survei-survei tadi. Nah, survei-survei tadi untuk meneliti atau istilahnya kita ingin mendapatkan angka-angka yang lebih detail gitu. Seperti contoh Sakernas berarti kita fokus ke mencari yang angkatan kerja. Nanti angkatan kerja ini bisa didetailkan, di breakdownkan. Nah, karena tujuan itu juga struktur kuesionernya juga akan berbeda. Untuk survei, karena kita sampling, tentu struktur kuesionernya juga bisa lebih detail. Karena kita nggak semua penduduk. Kalau sensus, itu biasanya kuesionernya itu lebih, apa ya, lebih sedikit lah dibandingkan dengan survei. Karena tadi ya lebih ke, karena sensus itu ke semua, maka takutnya kalau misalnya questionnya akan dibanyakin, maka non sampling errornya akan juga semakin lebar. Nah, mungkin lebih ke seperti itu untuk perbedaan sensus dan survei. Sebenarnya secara umum sih ke cakupannya sih. Cakupannya itu untuk sensus itu seluruhnya atau seluruh populasi kalau kita bahasanya ngomong ya. Kalau survei itu kita sampling. Nah, apakah survei ini tidak akurat? Nah, namanya survei ini ada metodenya sendiri, yang ada namanya metode statistik yang bisa kita ukur berapa sih kira-kira errornya berapa. Jadi dibilang tidak akurat juga tidak, karena survei sudah ada metodenya sendiri yang kecukupan sampelnya berapa, sekian, sekian, variasinya berapa, errornya nanti akan sekian, mungkin hanya 5% atau 0, sekian persen, itu juga sudah dihitung. Mungkin seperti itu kalau dari saya, dia. Oke, terima kasih Kak Faris atas jawabannya. Bagaimana Kak Jesta Alia? Apakah sudah cukup? Mungkin sudah cukup ya Kak. Baik, selanjutnya siapakah yang ingin bertanya lagi terkait pelayanan statistik terpadu di BPS? Kayaknya udah nggak ribet deh. Oh ya, izin mengingatkan untuk peserta, jangan lupa mengisi daftar hadir dan feedback. Dan untuk peserta BPS yang bergabung lewat LMS, itu juga tidak lupa mengisi resensi dari LMS. Oke, mungkin sudah cukup ya. Udah paham banget nih dari penjelasan Kak Faris tadi. Nah, karena sudah dirasa paham nih dan tahu bagaimana cara mengakses data melalui website tadi, aplikasi, dan lain-lainnya, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kuis. Kepada operator, kami persilahkan untuk menampilkan kode kuis atau membagikan link kuis melalui kolom chat. Nah, ini dia. Kita open quizzes ya. Jadi nanti terdapat dua pemenang dengan skor terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik. Apakah hadiahnya? Silahkan ikuti quizesnya biar tahu. Jadi kita tetap semangat ya dan jangan sampai ketinggalan. Sebelum quiz dimulai, jangan lupa mengisi nama sesuai namanya dan juga instansi atau universitas. Ayo join, join. Nah, sudah ada tiga nih pesertanya. Empat, wih. Ayo yang lain join. Siapa tahu bisa menang kan? Dapat ilmu, dapat hadiah. Wow, sudah banyak nih.
Wah, udah 15 orang nih yang lain. Ayo join. Wih, 19 orang. Sudah 20 orang nih. Ayo yang lain. Hadiahnya sangat menarik loh. Wow, semakin ramai nih yang ikut kuisnya. Ayo yang lain ikutan juga. Jangan lupa menggunakan nama asli ya, dan juga sertakan instansi atau nama universitasnya. Bentar lagi 30 orang nih. Wih, udah rame ya. Ayo yang lain join, 2 menit lagi kita akan mulai. Satu menit lagi ya teman-teman. Ayo join-join. Siapa tahu habis ini bisa menang. Wih, sudah 29 orang nih. Ayo yang lain, sebentar lagi kita mulai ya. Wih, sudah 31 orang. Ayo yang lainnya ikut. Nah, kita mulai sekarang. Apa ya soal pertama? Biar paling atas nih. Nampaknya Rizky R paling
apa nih BPS Bartim. Wih, banyak ya yang benar. Rizky R masih memimpin nampaknya. Ayo yang lain. Rizky R masih memimpin. BPS Bartin, woi, melompat jauh ke peringkat 5 nih. Mantap, mantap. Ayo yang lain, soalnya nggak susah kan, udah dijelaskan dari sebelumnya. Ini dua pemenang dengan skor terbaik ya yang akan mendapatkan hadiah. Jadi yang lain jangan putus semangat, tetap menjawab. Siapa tahu bisa menjadi nomor satu dan kedua. Ayo yang lainnya. Masih ada nih. Kak Yes melompat langsung ke nomor 6. Bisa Putri juga. Miss Putri Nova Andriani langsung ke nomor 3. Sangat berapi-api ya. Halim Rinaldi juga nih. Woi. Nampaknya 19 Mei tergeser kan oleh Putri Nova nih. Ayo yang lain semangat juga. Satu menit lagi kita end ya teman-teman. Ayo jawab dengan cepat. Oke, udah nih 15 kali 5 selesai. Wah, terdapat dua peserta dengan skor terbaik, yaitu yang pertama ada Rizky R. Apakah Rizky R ada di room? Mohon untuk on mic atau on cam dan menyebutkan nama serta instansi atau universitasnya. Halo Rizky R, apakah ada?
Kalau tidak on mic, nanti akan tergeser nih ke peserta selanjutnya. Halo, Rizky. Halo, ada. Oh, ada. Boleh perkenalkan nama beserta instansi atau asal universitas? Saya Rizky dari BPS Kota Ambon. Oh, Kota Ambon. Oke. Selamat ya, Mas Rizky Ramadan, telah memenangkan juara pertama pada kuis ini. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu UT Nova Andriani. Apakah ada di room? Boleh on mic atau on cam? Dan sebutkan Halo nama Kak, serta selamat siang. universitas. Oh, selamat siang. Silahkan. Nama Nova Andriani, saya dari Universitas Terbuka UPJJ Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, selamat ya Mbak telah Oke, terima memenangkan kuis kali kasih. ini. Baik, selamat kepada para pemenang kuis. Dipersilahkan untuk menghubungi panitia ya yang ada di flyer kegiatan nomornya. Baik, Bapak Ibu, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara Benuan Talima pada hari ini. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah kita ikuti, kita dapat memahami bahwa data statistik memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memanfaatkan layanan data dari BPS, proses pencarian data dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan juga terpercaya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat membantu Bapak Ibu semua dalam kebutuhan akademik, penelitian, maupun pekerjaan. Sebelum acara ditutup, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir dan juga feedback sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat kegiatan hari ini. Khusus untuk pegawai BPS sendiri, sertifikat dapat diklaim melalui Gojeks pada akses LMS yang telah dibagikan oleh panitia. Oke, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jangan lupa dibalas cakep ya teman-teman. Pergi ke Tarakan membeli pena, Cakep. Oh. singgah sebentar membeli soya. Terima kasih Sobat Data semua, sampai jumpa di Benuanta berikutnya. Saya Dea Amelia Setiorini, selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.